Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Fikri, kelompok 3 akan mempresentasikan materi filsafat ilmu, epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai the branch of philosophy which investigates the origin, structure, method, and validity of knowledge, atau cabang filsafat ilmu yang mempelajari asal mula, sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Persoalan-persoalan dalam epistemologi tercakup yaitu bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu, kedua, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh, ketiga, bagaimanakah validitas pengetahuan, prioritas pengetahuan pra-pengalaman, dan dengan pengetahuan a posteriori, pengetahuan purna pengalaman. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa maksudnya atau menurut epistemologi ini menurut beberapa ahli. Pertama, menurut William S. Sahakian dan Mabel Louise Sahakian, epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Ketiga, P. Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kita akan membahas ruang lingkup epistemologi menurut M. Arifin. Pertama, adanya hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Mudlar Ahmad dikatakan ruang lingkup epistemologi ada hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Namun, penyederhanaan makna epistemologi itu berfungsi memudahkan pemahaman seseorang, terutama pada tahap pemula untuk mengenali sistematika filsafat, khususnya di bidang epistemologi. Hanya saja, jika dia ingin mendalami dan menajamkan pemahaman epistemologi, tentunya tidak bisa hanya memegangi makna epistemologi sebatas metode pengetahuan. Akan tetapi, epistemologi dapat menyentuh pembahasan yang amat luas, yaitu komponen-komponen yang terkait langsung dengan pembangunan pengetahuan. Apakah objek epistemologis tersebut? Menurut Jujun S. Surya Sumatri, objek epistemologis berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Apakah tujuan epistemologis? Menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Apakah landasan dari epistemologis ini? Landasan epistemologis ini yaitu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Dan
banyak sekali metode-metode ilmiah tersebut, bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana prosesnya, entah itu menjadi observasi, pengandaian, memikir, ataupun melihat sesuatu hal dan mendapatkan bisa dibilang kayak seperti hidayah. Perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah pengalaman atau pengetahuan sehari-hari yang masih berserakan. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah diatur berdasarkan metode ilmiah sehingga timbul sifat-sifat atau ciri-cirinya, entah itu sistematis, objektif, logis, dan empiris. Jadi perbedaannya itu adalah pengetahuan lebih umum, sedangkan ilmu pengetahuan lebih khusus, karena yang seperti kita tahu ada yang namanya ilmu pengetahuan alam, ada namanya ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan agama gitu. Berbeda dengan pengetahuan agama, pengetahuan IPA, pengetahuan sosial, pengetahuan alam. Jadi lebih khusus yang ilmu pengetahuan. Jadi jenis pengetahuan ada 3. Pertama, pengetahuan ilmu atau ilmiah, merupakan pengetahuan yang diperoleh dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau dengan menerapkan cara kerja ilmiah atau metode ilmiah. Kedua, pengetahuan moral. Dalam pengetahuan ini tidak ada klaim kebenaran yang absah. Penilaian dan putusan moral pada dasarnya berakar pada latar belakang budaya seseorang. Terdapat 2 penilaian kebenaran dalam pengetahuan moral. Yang pertama, relativisme. Penerimaan kebenaran penilaian dan putusan moral yang bersifat relatif. Terdapat kebudayaan tempat penilaian dan putusan moral itu dibuat. Kedua, non-kognitivisme. Penilaian dan putusan moral tidak termasuk wacana yang mau menegaskan benar salah, tetapi bermaksud mengungkapkan perasaan atau sikap penilai maupun pendengar terhadap kebudayaan tempat orang lahir dan dibesarkan. Ketiga, pengetahuan religius. Pengetahuan yang kebenarannya tidak dapat ditentukan benar salahnya baik secara a priori, pengetahuan pengalaman berdasarkan penalaran logis maupun secara a posteriori, pengetahuan pengalaman. Berdasarkan kebenaran pengetahuan ini secara singkatnya adalah pengetahuan kebenaran ini di luar lingkup pengetahuan manusia. Jadi, metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menuju ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang bergantung pada metode ilmiah tersebut, karena metode ilmiah menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Sesuatu fenomena pengetahuan logis tetapi tidak empiris juga tidak termasuk wilayah ilmu pengetahuan, melainkan termasuk wilayah filsafat. Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Kita akan membahas hakikat epistemologis. Apakah hakikatnya? Epistemologis pada hakikatnya merupakan objek pembahasan yang sangat detail dan pelik. Dan epistemologi adalah atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Epistemologi ini juga pada hakikatnya bisa menentukan cara arah dan berpikir manusia. Jika metode ilmiah sebagai hakikat epistemologi, maka menimbulkan pemahaman bahwa di satu sisi terjadi kerancuan antara hakikat dan landasan dari epistemologi yang sama-sama berupa metode ilmiah, atau gabungan rasionalisme dengan empirisme atau deduktif dengan induktif. Dan di sisi lain berarti hakikat epistemologi itu bertumpu kepada landasannya karena lebih mencerminkan esensi dari epistemologi. Dua macam pemahaman ini merupakan sinyalemen bahwa epistemologi itu memang rumit sekali, sehingga selalu membutuhkan kajian-kajian yang dilakukan secara berkesinambungan dan serius. Apakah pengaruh epistemologi? Epistemologi dapat memberikan pengayaan gambaran proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Akhirnya, epistemologi bisa menentukan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan kebenarannya yang terandalkan. Epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia dari sejak terbentuknya, maksudnya epistemologi itu berpengaruh terhadap peradaban seiring berjalannya peradaban manusia. Karena dari peradaban manusia yang ada ini, dengan epistemologi dapat membentuk teori-teori pengetahuan, teori-teori ilmu pengetahuan, dan dengan metode ilmiah tersebut. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi.
Nah, berdasarkan pada manfaat epistemologi dalam mempengaruhi kemajuan ilmiah maupun peradaban tersebut, maka epistemologi bukan hanya mungkin, melainkan mutlak perlu dikuasai oleh setiap manusia ataupun setiap para penuntut ilmu. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan barusan adalah, pertama, dari definisi epistemologi. Pertama, definisinya, cabang merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validitasnya pengetahuan. Nah, objeknya adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ketiga, tujuannya ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Apa landasannya? Yaitu dengan metode ilmiah. Hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Dan pengaruh epistemologis memberikan pengayaan gambaran proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Nah, dari kesimpulan tersebut saya ingin menyingkatnya sedikit. Apa maksudnya epistemologi ini? Epistemologi ini adalah sebuah proses yang terlibat dalam bagaimana manusia, insan, ingin mengetahui sesuatu. Misalkan sebelum kita mengetahui bagaimana tumbuhan, cara kerja tumbuhan berfotosintesis, ataupun bagaimana hewan berproduksi, bagaimana istilahnya cara kerja alam ini, kita menggunakan berbagai macam tahap, istilahnya tahap untuk memahami apa yang kita lihat, seperti itu. Entah itu dengan observasi, entah itu dengan menganalisis, dengan deduktif, induktif seperti yang tadi, dengan rasio, atau dengan fakta yang telah ada. Jadi dengan berbagai proses yang ada, kita bisa mengetahui cara mendapatkan pengetahuan yang benar, dan itu adalah termasuk dalam materi epistemologis dari kelompok 3. Mohon maaf jika bahasa-bahasanya sedikit rumit. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.